Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesenia Sakilah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengertian etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang artinya jamak, tak eta berarti adat istiadat. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain, atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah suatu rangkaian prinsip yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Tanggung jawab sosial yang artinya suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat, komunitas, dan lingkungannya. Dan secara luas meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditur. Keputusan yang tidak etis biasanya timbul jika pengambilan keputusan hanya untuk menguntungkan diri sendiri daripada pemegang kepentingan, yaitu karyawan, pemegang saham, dan lingkungan. Praktek bisnis yang tidak etis dapat berpengaruh tidak baik terhadap nilai perusahaan. Tanggung jawab kepada pelanggan. Tanggung jawab kepada pelanggan jauh lebih luas daripada hanya menyediakan barang atau jasa. Perusahaan mempunyai tanggung jawab ketika memproduksi dan menjual produk. Dalam praktek tanggung jawab yang dimaksud meliputi tanggung jawab produksi, yaitu produk harus diproduksi dengan keyakinan menjaga keselamatan pelanggan. Label peringatan harus ada guna mencegah kecelakaan karena salah dalam penggunaan dan adanya efek samping. Yang kedua, tanggung jawab penjualan, yaitu perusahaan tidak melakukan strategi penjualan yang terlalu agresif atau iklan yang menyesatkan. Perlu survei kepuasan pelanggan di mana yang bersangkutan diperlakukan sebagaimana mestinya. Cara menjamin tanggung jawab sosial kepada pelanggan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, ciptakan kode etik, yaitu berisi serangkaian petunjuk untuk kualitas produk, sekaligus sebagai petunjuk bagaimana karyawan, pelanggan, dan pemilik seharusnya dipelihara. Yang kedua, memantau semua keluhan. Hubungi pelanggan apabila mereka mempunyai keluhan mengenai kualitas produk atau lainnya. Cari sumber keluhan dan yakinkan bahwa problem tersebut tidak akan timbul lagi. Yang ketiga, umpan balik pelanggan, di mana meminta pelanggan untuk memberi umpan balik atas barang atau jasa yang mereka beli, walaupun selama ini tidak ada keluhan dengan mengirimkan kuesioner. Cara konsumerisme menjamin tanggung jawab terhadap pelanggan. Tanggung jawab kepada pelanggan didorong juga oleh sekelompok konsumen tertentu. Konsumerisme mewakili permintaan kolektif pelanggan di mana bisnis memenuhi kebutuhan mereka. Cara pemerintah menjamin tanggung jawab terhadap pelanggan. Pemerintah cenderung menjamin tanggung jawab kepada pelanggan dengan berbagai hukum atas keamanan produk, iklan, dan kompetisi industri, yaitu melalui yang pertama, peraturan pemerintah tentang keamanan produk. Pemerintah melindungi konsumen dengan memberikan peraturan atas beberapa produk perusahaan. Yang kedua, peraturan pemerintah tentang periklanan. Pemerintah menciptakan hukum yang melarang iklan yang menyesatkan. Yang ketiga, peraturan pemerintah tentang kompetisi industri. Pemerintah mempromosikan persaingan di seluruh industri, karena persaingan dapat menghindari penggunaan taktik penjualan yang menyesatkan serta praktek monopoli. Selanjutnya ada tanggung jawab kepada karyawan, di mana yang pertama ada rasa aman para karyawan. Meyakinkan tempat kerja adalah aman bagi karyawan dengan selalu mengecek peralatan kerja supaya selalu dalam kondisi layak dan tidak berbahaya. Yang kedua, perlakuan layak oleh karyawan lain. Perusahaan bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa para karyawan diperlakukan layak oleh karyawan lain. Isu yang timbul biasanya masalah diversitas, kelainan atau perbedaan karyawan, dan pelecehan seksual. Yang ketiga, kesempatan yang sama. Karyawan yang melamar untuk suatu posisi tidak seharusnya ditolak karena diskriminasi masalah sara. Selanjutnya ada cara perusahaan meyakinkan tanggung jawab kepada karyawan, di mana untuk meyakinkan bahwa karyawan menerima perlakuan yang layak,
beberapa perusahaan menciptakan prosedur keluhan untuk karyawan yang merasa bahwa mereka tidak diberi kesempatan yang sama. Keluhan yang ditangani oleh seseorang atau departemen bagian seksi yang ditunjuk perusahaan, adanya masukan yang dimaksud perusahaan berusaha memecahkan dan memperbaiki prosedurnya untuk menghindari keluhan karyawan selanjutnya. Selanjutnya ada konflik dengan pemberhentian karyawan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK mungkin berguna untuk mengurangi biaya yang sangat substansial dan memuaskan pemegang saham. Di samping itu, perusahaan bertahan hidup ini mungkin cara terbaik bagi perusahaan tetapi tidak bagi karyawan. Selanjutnya ada solusi terbaik adalah dengan menyalurkan karyawan yang di-PHK pada pekerja lain dalam perusahaan atau grup perusahaan. Selanjutnya ada tanggung jawab kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab untuk memuaskan pemilik atau pemegang saham. Caranya, perusahaan meyakinkan tanggung jawab. Yang pertama, manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik. Kemudian ada gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, karyawan tinggal memfokuskan pada memaksimalkan nilai perusahaan. Yang selanjutnya ada cara pemegang saham meyakinkan tanggung jawab. Yang pertama, pemegang saham aktif dalam mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan, terlebih ketika mereka tidak puas dengan gaji para eksekutif perusahaan atau kebijakan lain. Pemegang saham yang sangat aktif, umumnya investor institusi yang memiliki sejumlah besar saham, mereka akan meminta pertanggungjawaban eksekutif perusahaan atas ketidakpuasannya. Kemudian ada konflik dengan kompensasi eksekutif yang berlebihan, yaitu salah satu perhatian utama pemegang saham adalah gaji yang diberikan kepada para eksekutif perusahaan atau CEO dan eksekutif lainnya. Isu ini timbul manakala perusahaan membayar gaji tinggi kepada para eksekutif di lain pihak, imbalan yang diterima oleh para pemegang atas investasinya tidak memuaskan. Selanjutnya ada tanggung jawab kepada kreditor. Jika perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, harus memberitahu para kreditor. Biasanya, kreditor bersedia memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberi advice dalam mengatasi masalah keuangan. Kemudian ada tanggung jawab pada lingkungan, yaitu proses produksi yang digunakan perusahaan juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan, misalnya polusi udara atau CO2 yang berbahaya bagi masyarakat dan polusi tanah akibat sampah atau limbah beracun yang mengakibatkan tanah tidak atraktif dan tidak berguna untuk keperluan lain seperti pertanian. Kemudian ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi polusi. Yang pertama, perusahaan membatasi jumlah CO2 yang disebabkan oleh perusahaan produksi A1 dengan mendesain peralatan produksi dan produknya, merevisi proses produksi dan pengemasan untuk mengurangi jumlah sampah atau limbah. Yang ketiga, menyimpan sampah beracun dan mengirimkannya ke tempat pembuangan sampah khusus. Yang keempat, mendaur ulang plastik dan membatasi pemakaian material yang akan menjadi sampah yang solid. Dan yang terakhir, perusahaan harus memiliki program lingkungan yang dirancang untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Yang selanjutnya ada konflik dengan tanggung jawab lingkungan. Yang pertama, walaupun perusahaan setuju bahwa lingkungan yang bersih diperlukan, namun masalahnya seberapa besar tanggung jawab yang harus mereka pikul untuk memelihara dan memperbaiki lingkungan. Hal ini menyangkut masalah biaya, karena pengeluaran dana yang begitu besar untuk lingkungan akan berakibat pada keuntungan perusahaan, yang pada gilirannya berdampak pada kepentingan para pemegang saham maupun para investor. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab kepada komunitas. Apabila perusahaan membangun suatu basis komunitas, maka mereka menjadi bagian dari komunitas tersebut. Perusahaan menunjukkan kepeduliannya kepada komunitas dengan mensponsori event lokal atau memberi donasi kepada kelompok sosial lokal. Misal, suatu bank memberi kredit lunak kepada masyarakat sekitarnya yang berpenghasilan rendah dan kepada komunitas minoritas, atau beberapa perusahaan besar memberi donasi kepada universitas terkemuka.
Yang selanjutnya ada konflik dengan memaksimalkan tanggung jawab, yaitu kebijakan perusahaan yang memaksimalkan tanggung jawab sosial dapat menimbulkan konflik dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan akan dibebankan kepada pelanggan. Jadi, kecenderungan memaksimalkan tanggung jawab sosial terhadap komunitas akan mengurangi kemampuan perusahaan menyediakan produk dengan harga wajar pada konsumen. Yang ketiga, hendaknya dukungan sosial tidak hanya menolong masyarakat, tetapi dapat juga menjadi alat pemasaran bagi perusahaan. Kemudian ada tanggung jawab bisnis dalam lingkungan internasional. Apabila perusahaan bersaing dalam lingkungan bisnis internasional, mereka harus tanggap akan pemberdayaan budaya. Misalnya, perusahaan di beberapa negara tidak semua terpandang bahwa memberi imbalan kepada pelanggan atau pemasok besar sebagai tidak etis. Yang kedua, perusahaan cenderung menyesuaikan dengan etika dan tanggung jawab bisnis dalam kerangka internasional sehingga mereka dapat membangun reputasi global untuk menjalankan roda bisnis dengan cara yang etis. Yang terakhir ada biaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial. Kemungkinan biaya yang timbul sebagai akibat tanggung jawab sosial. Yang pertama, pelanggan adalah menciptakan program menerima dan memecahkan keluhan, melakukan survei atau mengetahui kepuasan pelanggan, gugatan hukum atau oleh pelanggan. Yang kedua, karyawan adalah menciptakan program, menerima dan memecahkan keluhan, melakukan survei atau mengetahui kepuasan karyawan, gugatan hukum oleh karyawan karena diskriminasi atau tuduhan tanpa bukti. Yang ketiga, pemegang saham adalah mengumumkan informasi keuangan secara periodik, gugatan hukum atas tuduhan bahwa manajer perusahaan tidak memenuhi tanggung jawabnya kepada para pemegang saham. Yang keempat, lingkungan adalah memenuhi regulasi pemerintahan atau lingkungan memenuhi janji akan petunjuk lingkungan yang dibuat perusahaan. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.